Biografi Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah wali songo penyebar agama Islam di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Nama asli dari Sunan Kudus adalah Jafar Shodiq atau Jafar Shadiq Asmatan. Ayahnya adalah Usman Haji bin Ali Murtadah, saudara kandung Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarkande yang silsilahnya bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada 1400 Masehi di wilayah Jawa Tengah dan meninggal dunia pada tahun 1550. Sunan Kudus ahli di dalam ilmu agama, pemerintahan, dan kesusastraan. Tidak heran jika beliau menduduki jabatan-jabatan penting. Di dalam menyebarkan agama Islam, beliau menggunakan cara-cara yang sangat bijaksana, melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat. Sunan Kudus selain terkenal sebagai seorang wali, ahli dalam bidang agama, pemerintahan, dan kesusastraan, beliau juga dikenal sebagai pedagang yang kaya. Beliau mendapat gelar Waliul Ilmi, sehingga beliau diangkat sebagai penghulu kodi di Kerajaan Demak. Sunan Kudus belajar ilmu agama kepada ayahandanya, Raden Usman Haji atau Sunan Mudung. Selain itu, ia juga berguru kepada Kai Telinsing, seorang Cina Muslim bernama asli Delingsing. Mubalik datang bersamaan dengan datangnya Laksamana Cheng Ho ke Pulau Jawa untuk menyebarkan Islam melalui anak buahnya yang disebar ke sejumlah daerah. Jafar Shadiq juga belajar di Ampel Denta, memperdalam agama Islam kepada penerus pesantren Sunan Ampel. Di samping itu, terdapat hubungan keluarga dari ibunya Jafar Shadiq dan Sunan Ampel. Ia juga pernah mengembara ke berbagai negeri dari tanah Hindustan sampai ke tanah suci Makkah dalam rangka beribadah haji. Raden Jafar Shadiq muda pernah diangkat menjadi senopati atau panglima kerajaan Demak menggantikan Sunan Mudung, ayahandanya. Ia diberikan tugas memperluas wilayah kerajaan Demak sebagai pusat pengembangan Islam masa akhir Majapahit. Ia juga pernah diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak, Masjid Kerajaan Islam Demak yang menjadi pusat dakwah dan pengkaderan para penyebar Islam. Jabatan lain yang pernah diemban saat di Demak, Sunan Kudus diangkat sebagai kadui atau hakim, yaitu jabatan di Kesultanan Demak yang lebih tinggi dari imam masjid. Namun pada saat pecahnya perselisihan di Kerajaan Demak dan wafatnya Sultan Terenggana, ia memutuskan untuk pindah ke Kudus mengembangkan dakwah Islam yang ramah. Di Kudus, Jafar tidak lagi disibukkan oleh urusan pemerintahan, sehingga bisa fokus dalam menjalankan dakwah Islam. Wilayah Kudus, sebelumnya bernama Desa Tajuk, yang menjadi daerah dakwahnya Kai Telinsing, guru Sunan Kudus. Tokoh ini giat menyebarkan dakwah Islam. Selain itu, Kai Telinsing juga mengajari penduduk ilmu pertukangan dan seni mengukir. Sehingga saat Jafar Shadiq pindah dari Demak ke Tajuk, sebahagian penduduknya sudah memeluk agama Islam. Kepindahannya ke Kudus menyebabkan gelar Sunan Kudus melekat dalam diri Jafar Shadiq. Dalam dakwahnya Sunan Kudus menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagaimana yang dilakukan oleh wali songo lainnya. Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras melainkan menghargai dan mentoleransi budaya setempat. Bersama masyarakat ia membangun masjid dan menara Kudus dan padasan atau tempat wudhu dengan arsitektur yang mengadopsi arsitektur Hindu-Buddha. Dakwah Sunan Kudus disampaikan dengan tutur bahasa yang santun dan akhlak mulia. Di samping menyampaikan ajaran Islam, ia juga mengajarkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti pandu besi dan alat-alat pertukangan lainnya. Tokoh yang hidup sezaman dengan Sunan Gunung Jati ini tidak diketahui pasti tahun wafatnya. Sunan Kudus dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah. Sikap positif dalam pribadi Sunan Kudus. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Kudus patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan. 1. Pemberani. Sunan Kudus Asmatan adalah mantan prajurit Kerajaan Demak, bahkan sebagai senopati Kerajaan Demak. Ia menggantikan Sunan Mudung, ayahnya yang gugur di medan perang, lalu dialah melanjutkan misi Kerajaan Demak. Tidak lama kemudian ia memutuskan untuk mengembara menyebarkan Islam ke daerah Kudus. 2. Kreatif. Upaya-upaya yang dilakukan Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di kota Kudus
mencerminkannya sebagai sosok yang kreatif dan selalu berpikir mencari cara-cara unik dalam menarik simpati masyarakat agar memeluk Islam. Seperti menambatkan sapi di halaman masjid, melarang masyarakat menyembelih sapi, dan mempelopori akulturasi budaya Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan Cina dalam arsitektur Menara Kudus, Lawang Kembar, dan Padasan. 3. Seniman. Selain sebagai ulama penyebar Islam, Sunan Kudus juga dikenal pencipta tembang Minji dan Mas Kumbang. Selain sebagai ulama penyebar Islam, Sunan Kudus juga dikenal pencipta tembang Minji dan Mas Kumbang. Lewat tembang-tembang yang diciptakan dan disebarkan ke masyarakat, Sunan Kudus menyisipkan ajaran Islam melalui isi tembang, sehingga dengan mudah diingat oleh masyarakat. 4. Santun dan toleran. Jejak perjalanan Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam melalui jalan damai terlihat dari peninggalannya, seperti Masjid Menara Kudus, menjadi salah satu bukti Sunan Kudus tidak serta-merta memaksakan ajaran Islam diterima masyarakat. Ia tampil mengkompromikan berbagai budaya dan kearifan lokal. Melalui tutur kata santun ia menyampaikan Islam rahmatan lil alamin, atau Islam yang membawa kasih sayang bagi semua lapisan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.